untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setia. Selamat pagi, ketemu kembali bersama dengan kami dalam acara Sekolah Minggu di Rumah Saja. Nah adik-adik, kami sudah kangen sekali dengan adik-adik yang ada. Tapi kami berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, ya, tetap jaga kesehatan dan tetap selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Nah pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Mari semua berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih lagi mengumpulkan kami walaupun lewat media online. Engkau memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati akan session yang akan disampaikan sampai selesai nanti. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengar puji-pujian yang sudah disaksikan oleh adik-adik, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan kau memberkati. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan terdapat dari 2 Timotius 2 ayat 23. 2 Timotius 2 ayat 23. Nah,
yang berbunyi demikian, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Wah, panjang ya, tapi kami tahu adik-adik pintar-pintar semua, pasti bisa. Kita ulang lagi ya, 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, adik-adik bisa menghafalkan di rumah. Nanti bisa dihafalkan di depan mamanya ayat hafalannya ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berbicara dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 dengan judul Jangan bertengkar untuk hal yang kurang penting. Nah, ayo siapa di sini yang sering bertengkar? Ya, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, ada seorang ibu yang bernama Bu Rinda. Halaman rumahnya Bu Rinda ini cukup luas. Itu sebabnya Tony dan teman-temannya suka bermain di sana. Mereka bermain dengan ceria dan penuh canda tawa. Namun sore ini ada yang berbeda dari biasanya. Di halaman rumah Bu Rinda terdengar suara gaduh serta tangisan Foni. Oh, ternyata Danu dan Putra ada di sana juga. Danu dan Putra suka sekali mengganggu dan mengejek. Wah, ini tentunya mereka anak-anak yang nakal. Akhirnya Danu dan Putra ini menggoda Foni sehingga Foni pun menangis. Dia sangat sedih karena Danu mengejek rambutnya yang keriting dan kulitnya yang hitam. Tony menegur perbuatan Danu yang tidak baik. Kita berharap adik-adik sekolah minggu GBI Graha semua anak-anak yang baik, yang tidak pernah mengejek temannya, yang tidak pernah mencela temannya. Ya, jangan mengikuti sifat dari Danu dan Putra. Kemudian mulut aku, terserah aku dong, kata si Danu. Setelah ia ikut-ikutan, Putra yang juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada teman yang lainnya. Wah, ini jangan ditiru adik-adik ya. Benar, Danu jangan dengerin Tony. Dia kan sok baik, sok pintar. Suka-suka kita ya mau ngomong apa aja. Ini kan mulut kita sendiri. Itu kata Putra kepada Danu. Aku mau bilang, Foni jelek, rambutnya kayak Dracula. Terserah kita, suka-suka kita kek. Danu menahan ucapannya. Ia baru menyadari kalau Ibu Rinda berdiri di depannya dan memperhatikan ocehannya. Sayang sekali ya, Danu dan Putra tidak mempergunakan mulutnya dengan baik. Itu kata Bu Rinda. Nah, menurut adik-adik, apakah Danu dan Putra bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan perbuatan yang demikian? Betul, tentu tidak. Nah, dalam ayat Alkitab yang kalian baca tadi, Paulus sangat menghormati orang-orang yang berbeda dengannya. Sebagai seorang pemberita Injil, Paulus rela menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Artinya, saat bertemu dengan orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Saat bertemu dengan orang kafir, dia menjadi seperti seorang kafir. Namun Paulus senantiasa melakukan semuanya itu di bawah kuasa Allah yang benar dengan tujuan memenangkan mereka bagi Kristus.
Jika itu dengan orang-orang yang lemah, Paulus menyamakan dirinya dengan mereka yang lemah. Tidak sekalipun Paulus menuntut haknya untuk mendapat kehormatan yang lebih sebagai seorang yang dipandang. Untuk hal-hal yang kurang penting, Rasul Paulus mau mengalah, tetapi dalam hal yang penting ia mempertahankannya dengan kuat, agar dengan demikian ia dapat memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik, lewat cerita ini kami berharap bahwa adik-adik tetap mengasihi Tuhan dan berlakulah yang memuliakan nama Tuhan. Jangan suka mengejek temannya, jangan suka bertengkar. Itu Tuhan tidak suka. Ya, kalau ada orang yang kurang, hendaklah kita juga boleh merasakan kekurangannya. Kita tolong dia, kita bantu dia. Kalau ada orang yang lemah, kita harus menopang dia. Disitulah adik-adik boleh memuliakan nama Tuhan lewat sikap dan tindakan. Inilah firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati lewat firman Tuhan ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap memakai protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan adik-adik yang ada. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang one coin. Cerita dimulai di sebuah percetakan uang negara akan membuat uang dengan nilai yang besar, juga ada yang nilai yang kecil. Juga uang 1 koin juga dibuat sebagai alat pembayaran. Uang 1 koin ini sangat bangga pada dirinya. Dia merasa lincah dan sangat berharga. Ketika uang ini sudah sampai di peredaran masyarakat, dia baru tahu kalau ada uang yang lebih berharga dari dia, yaitu uang yang lebih tinggi nilainya. Demikian juga dengan uang yang lebih tinggi nilainya, mereka juga lebih merasa berharga. Aku lebih tinggi, aku lebih gaya, aku lebih gagah. Ternyata masih ada loh yang lebih tinggi dari nilai mereka. Karena ada uang yang lebih tinggi dari mereka, maka rontoklah harga diri uang-uang yang lebih kecil itu. 500, 2000, 100, juga 10, terutama yang 1 koin. Jatuh sekali harga dirinya. Di dalam masyarakat, uang-uang itu masih berharga karena masih sering dipakai dan keluar masuk. Terus orang-orang itu memegang uang dengan nilai-nilai yang besar. Tapi apa yang terjadi dengan uang 1 koin? Dia merasa, aduh, tidak ada yang mau dengan saya.
और कुछ चाहिए आपको? नहीं बस इतना ही। अच्छा ठीक है। Dan ketika ada pembelian dengan kembalian 1 koin, dia sangat senang. Habis ini aku sangat berharga dan aku sangat dipakai ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak dipilih lagi dan lebih berharga 1 permen daripada dirinya. Dan teman-temannya semuanya mentertawakan dia. Hahaha, kamu bagaimana ya? Sama permen aja kamu kalah. Karena merasa tidak berguna, akhirnya uang 1 koin ini lari. Di suatu malam, ada anak laki-laki yang ingin bermain. Tetapi, meskipun dia mempunyai uang dengan nilai-nilai yang besar, semuanya tidak berguna. Yang dia butuhkan hanyalah 1 koin. Dan anak ini menemukan 1 koin, uang yang menggelinding di kakinya. Dengan nilai 1 koin ini, maka mesin permainan dapat dihidupkan. Sesudah melihat cerita ini, sekarang kita tahu ya bahwa kita tidak boleh rendah diri, kita tidak boleh merasa tidak berharga, juga kita tidak boleh bertengkar atau kita merasa tidak berguna. Sebenarnya kita diciptakan oleh Tuhan, kita harus percaya dan yakin bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang berguna bagi orang lain. Makanya kita harus semangat sejak kecil. Kita harus gigih belajar supaya selain berguna, kita lebih memuliakan Tuhan melalui hidup kita yang sangat berharga. Adik-adik, kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati, menyertai akan ibadah di rumah saja melalui media online ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dan Engkau juga memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan. Berkati mereka supaya dalam keadaan yang sehat. Berkati orang tua mereka juga Tuhan Yesus yang bekerja maupun yang tidak bekerja, juga mereka dalam keadaan sehat. Berkati juga Tuhan gereja kami GBI Geraha. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan setiap jemaat Tuhan yang sampai saat ini memang kami belum beribadah secara tatap muka, tapi kami percaya kami semua ada dalam keamanan Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, berkati pengurus yang ada Tuhan Yesus, bahkan semua yang terlibat di dalam GBI